SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah kita maklumi, perseteruan antara setan atau iblis dengan manusia sudah terjadi sejak lama. Sejak ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala firman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur dan dia termasuk yang engkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itulah perseteruan terjadi, bahkan tidak hanya antara iblis dan ayah kita Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kita sekarang dan sampai manusia terakhir nanti. Iblis bersama tentara-tentaranya tidak akan pernah membiarkan manusia hidup begitu saja. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani. Si iblis berkata, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, menetapkan aku sebagai makhlukmu yang sesat, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan lihat gak banyak manusia itu yang bersyukur. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tentunya iblis punya cara dalam menyesatkan umat manusia. Dia punya jurus-jurus dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia lewati, dengan pengalaman yang pernah dia lakukan, menyesatkan manusia, dari mulai menyesatkan orang-orang soleh yang telah berhasil dia sesatkan, sampai orang-orang bodoh. Itu semua banyak yang berhasil dia lakukan. Tentunya kita sebagai manusia
haruslah cerdas mensikapi hal ini. Memang di atas kertas kita kalah melawan iblis. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan permintaan si iblis dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat. Tujuan si iblis hanya satu, yaitu untuk menyesatkan kita, menyesatkan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan, "Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan itu merupakan musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu yad'uhu, mengajak, liyakuna min ashabis sa'ir, agar manusia itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Itulah tujuannya. Merekrut sebanyak-banyaknya umat manusia agar bersama dia menjadi penghuni neraka jahanam. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallam, kita bisa terselamatkan dari gangguan dan godaan-godaan iblis ini. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita beberapa jurus-jurus si iblis. Jurus-jurus setan ini dalam menyesatkan umat manusia. Yang pertama yang dilakukan oleh si iblis yaitu tazyinul batil, yaitu menghiasi kebatilan. Satu hal yang batil dihiasi oleh si iblis sehingga terlihat yang batil itu hak. Dihiasi oleh iblis yang salah itu benar, sehingga dibela mati-matian oleh para pendukung-pendukung kebatilan ini. Iblis berkata dalam surah Al-Hujur ayat 38, 39 dan 40. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi iblis mengaku bahwasanya Allah itu Tuhannya. Iblis itu beriman bahwasanya Allah adalah yang menciptakannya, yang memeliharanya, dan apa yang menghidupkannya diakui oleh iblis. Iblis tidak pernah kafir dalam masalah ini. Hanya manusia yang berani mengatakan dirinya adalah Tuhan, seperti Firaun, wa ana rabbukumul a'la. Dia katakan bahwasanya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis enggak seperti ini, ikhwah. Jadi manusia itu ketika dia jadi pengikut iblis, dia lebih parah ketimbang iblis itu sendiri. Ketika iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku makhlukmu yang sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hiasi mereka di atas muka bumi ini, wala ughiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ini orang-orang yang sulit disesatkan oleh iblis. Mengapa demikian, ikhwah? Karena yang dia harapkan hanya ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia, bukan harta dunia, tidak sama sekali. Yang penting bagi mereka ridho Allah, mau makhluk ridho atau tidak, mereka nggak peduli. Ini seorang yang mukhlis, ikhwah. Ya. Dan setan nggak bisa menggoda orang seperti ini. Karena banyaknya orang-orang tergelincir, siapapun dia, apakah dia ahlul ilmi, apalagi bukan ahlul ilmi, banyak tergelincir gara-gara dunia. Kemerlapan dunia menggiurkan mereka sehingga menggelincirkan mereka dari jalan kebenaran. Tapi orang-orang ikhlas tidak, siapapun dia.
dari level manapun dia, dari kalangan orang awam pun sekali, kalau dia ikhlas karena Allah, beramal karena Allah, dan amalannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini akan sulit digoda oleh iblis. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Cara iblis menghiasi yang hak, yang batil menjadi hak, yang salah menjadi benar. Makanya kita lihat ikhwah, azani Allah wa iyyakum, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Tahu enggak kalian? Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling rugi amalannya? Bayangkan ikhwah, dia sudah beramal tapi rugi. Seharusnya kan yang gak beramal itu yang rugi. Tetapi ini sudah beramal tapi rugi. Insya Allah kan? La haula wa la quwata illa billah. Sudah beramal soleh tapi rugi. Sudah berbuat kebaikan tapi rugi. Ikhwah, mengapa rugi? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang semasa hidup di dunia mereka sesat. Mengapa demikian ikhwah? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwasanya mereka sedang berbuat baik. Ikhwah, kalau ada seorang pelacur dan dia tahu dan dia akui itu sebuah kesalahan, suatu saat nanti dia akan tobat. Mungkin di saat dia tidak laku lagi, di saat dia sudah tua renta, sudah keriput, mungkin dia bisa tobat dari pekerjaannya. Kenapa? Dari awal dia berbuat, dia tahu itu salah. Ketika seorang pencuri dan dia tahu itu salah, dan dia yakini itu salah, di satu saat nanti dia akan tobat. Di saat tenaganya sudah lemah, di saat matanya sudah mulai kabur, di saat kulitnya sudah mulai kendur, di saat giginya sudah pada gugur, di saat dia tahu bahwasanya dia sudah akan dekat ke liang kubur, kemungkinan dia akan taubat. Karena apa? Karena dia tahu yang dia lakukan itu salah. Tetapi ikhwah, seorang yang salah dan dia yakini itu kebenaran, ketahuilah sampai mati akan dia pertahankan kesalahan itu. Mengapa demikian? Karena dia yakini itu sebuah kebenaran. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan innallaha hajabat taubah an sahibal bidah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah itu menghijab, menghalangi yang namanya taubat. Allah menghalangi yang namanya taubat dari pelaku-pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Mengapa demikian ikhwah? Bukankah taubat itu Allah membuka pintu taubat? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Sampai kapan? Satu, malam yughargir, sebelum nyawanya dicabut. Yang kedua, malam taghrib, malam tatlu syams mim maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat. Terus kenapa kepada si ahlul bid'ah ini tertutup pintu tobat? Dikarenakan ikhwah, seorang berbuat bid'ah tidak akan pernah taubat sampai dia yakini ternyata kebid'ahan itu benar-benar bid'ah. Setelah dia sadar apa yang dia lakukan itu salah, baru dia taubat. Tapi selama dia yakini bid'ah itu benar, sampai mati akan dipertahankan. Makanya akan taubat. Itulah bahayanya ikhwah. Seperti Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwasanya innal bid'ah ahabbu idal iblis minal ma'siyah. Sungguhnya iblis itu lebih suka pada bid'ah ketimbang maksiat. Kalau bid'ah itu orang melakukannya meyakini itu sebuah kebenaran, tapi maksiat orang melakukannya dengan keyakinan itu sebuah kesalahan. Itulah berbahayanya ikhwah. Ketika iblis sudah menghiasi yang namanya
kebatilan menjadi kebenaran, maka akan sulit bagi mereka untuk bertaubat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bukankah ada yang sampai tega membunuh kaum muslimin juga dikarenakan meyakini itu sebuah kebenaran? Bayangkan ikhwah, membunuh pun diyakini akan kebenaran. Mungkin para ikhwah masih mengingatlah kisah tentang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Iya kan? Ingat gak bagaimana ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Dia membunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca Al-Quran. Apa katanya? Dibacanya ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu butigha'a mardatillah. Sesungguhnya sebagian orang rela setelah menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan waktu itu dia sedang membunuh sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, khalifah Rasulullah, dan satu hal yang tak kalah pentingnya, yang sudah dijamin masuk surga. Dia meyakini membunuhnya, membunuh Ali bin Abi Thalib sebuah jihad. Setan, iblis menghiasi sebuah kebatilan menjadi sebuah kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau tidak karena taufik dari Allah, na'udzubillah min dzalik. Banyak kaum muslimin yang sesat gara-gara ini, ikhwah. Azani Allahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menamakan sebuah kebatilan itu atau sebuah kemaksiatan itu dengan nama-nama yang indah. Dan di Indonesia hal seperti ini sudah biasa. Pelacur dinamakan apa? PSK. Pekerja seks komersil. Dukun apa? Paranormal. Kan indah, Masya Allah. Pak, seolah-olah dukun itu punya strata pendidikan yang hebat. Sampai paranormal. Dukun saja bilang kenapa sih? Kalau sudah kalimat dukun, orang akan memahami ini sebuah keburukan. Kalau orang mendengar pelacur, orang sudah tahu ini sebuah keburukan. Tapi kalau PSK, kupu-kupu malam, kembang-kembang kertas, na'udzubillah min dzalik, menjadi sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang tadinya buruk menjadi agak baik jadinya. Gara-gara nama. Ya, gara-gara nama. Dan ini banyak terjadi, ikhwah. Ya, banyak terjadi seperti ini. Rahimani Allah wa iyyakum. Kalau koruptor itu termasuk nama yang agak indah enggak? Kalau kita katakan saja maling gitu atau pencuri, itu lebih mantap sepertinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Riba dipelintir namanya menjadi kredit. Walaupun kredit itu kan pembayaran hutang secara bertahap, tapi umumnya kredit itu sudah pakai riba. Ikhwah, hutang, kalau kita mendengar, dia itu punya hutang lah dengan saya, itu agak gimana gitu kita dengarnya. Tapi kalau dia punya kredit, motornya kredit, rumahnya kredit, kan jadi suatu hal yang biasa-biasa saja kan. Ketimbang kalau kita kasih nama hutang. Padahal hutang semua. Itu mobilnya hutang gitu. Gak enak dengarnya. Itu rumahnya hutang. Gak enak dengarnya. Apalagi kalau sudah kredit yang hampir identik dengan riba. Menjadi terbiasalah orang dengan yang namanya riba. Sampai-sampai ada sebuah semboyan kehidupan. Kalau bisa kredit kenapa kontan? Kalau bisa hutang kenapa kontan? Jadi prinsip hidup itu kan, kalau dalam Islam yang namanya hutang itu kan untuk apa namanya ya, alternatif terakhir. Sudah gak punya sekali baru namanya kita berhutang. Boleh berhutang, bukan gak boleh berhutang. Tapi kalau dikit-dikit hutang, mau beli sendal aja hutang, mau beli periuk hutang,
Padahal kita sanggup untuk bayar kontan. Bukan nggak boleh hutang, ikhwah. Ya, rahimanallah wa iyyakum. Tapi hutang yang terkait dengan kredit yang terkait dengan riba, disitulah jadinya penamaan itu menjadi biasa-biasa saja. Ya, menjadi biasa-biasa saja. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan iblis menamakan pohon yang dilarang Allah kepada Nabi Adam untuk didekati. Kan Allah katakan, "Fakulu minha haitsu syi'tuma." Kata Allah, Adam, Hawa, silahkan kalian dalam surga makanlah apa saja yang kalian inginkan. Di surga begitu banyak pohon-pohon, begitu banyak buah-buahan yang enak-enak dan yang lezat-lezat. Allah hanya mengatakan satu peraturan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Satu aja. Enggak banyak. Begitu ribuan pohon yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kata Allah, kalau kamu dekati fatakuna minadh dhalimin, kalian akan termasuk orang zalim. Lihat bagaimana iblis mengatakan, Toha ayat 120. Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya Adam, maukah engkau aku tunjukkan pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak pernah hancur, tidak pernah berakhir. Maksudnya pohon yang dimaksud adalah pohon yang dilarang oleh Allah didekati oleh Nabi Adam. Jadi kalau orang-orang Indonesia mengatakan Nabi Adam menamakan buah yang dimakan Nabi Adam adalah buah khuldi, khuldi itu iblis yang ngasih nama. Kita jangan ikut-ikutan. Kan seringnya anak-anak kita, nah apa nama buah-buahan yang dimakan Nabi Adam, nak? Buah khuldi. Padahal khuldi itu setan yang kasih nama. Bukan Allah yang ngasih nama. Demikian ikhwah. Jadi setan, si iblis memberikan nama. Ini buah khuldi yang apabila engkau makan, kamu akan kekal selamanya dalam surga. Itulah manusia, ikhwah. Manusia itu ketika dilarang, dia menjadi penasaran. Penasaran. Jangan ini ya, ini nggak boleh. Kenapa ya nggak boleh? Begitu banyaknya makanan dan minuman yang bisa kita nikmati, tapi yang haram itu yang menjadi penasaran. Babi haram, kenapa ya? Saya pernah nanya di kajian, ibu-ibu, kenapa babi itu haram, ibu-ibu? Apa jawab ibu-ibu? Yang di luar ekspektasi saya. Karena enak, Ustadz. Karena enak. Astagfirullah. Demikian ikhwah. Jadi begitulah trik daripada si iblis. Sesuatu yang salah dinamai dengan nama-nama yang indah. Kemudian berikutnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yaitu dengan cara ifrat dan tafrid. Ifrat dan tafrid ini ikhwah senjata bermata dua, yaitu membuat orang menjadi lalai dan membuat orang menjadi berlebihan. Ketika si iblis melihat bagaimana semangatnya seorang beribadah, dia akan pakai trik, dibuat orang ini berlebihan, melakukannya melewati batas syariat. Ketika dia melihat orang ini malas, maka iblis akan menggunakan senjata bagaimana caranya agar orang ini semakin malas. Ketika si iblis melihat ada orang-orang yang semangat dalam ibadah, dia nggak akan berhasil dengan trik, jangan kau melakukan ibadah ini, percuma, nggak akan berhasil dia. Ya, nggak akan berhasil dia menggunakan trik menggoda supaya berbuat maksiat. Seperti antum-antum yang rajin ngaji. Iblis bisikan, cobalah minum khamar, main judi. Berhasil kira-kira dia? Gak berhasil. Tahu si iblis. Tapi dengan semangat
dalam melakukan kebaikan, ibadah, dia akan lakukan trik. Sebagaimana yang 3 orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Membuat kesimpulan sendiri. Yang pertama, wallahi inni la asumu wala uftir. Satu mengatakan, demi Allah aku akan puasa terus dan tidak akan pernah libur puasanya. Jadi hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besoknya lagi puasa, terus berpuasa. Puasa wisol. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inni la akumu wala anam. Satu lagi mengatakan, demi Allah aku akan salat 1 malam suntuk dan aku tidak akan pernah tidur. Tidak akan tidur 1 malaman. Satu lagi mengatakan, wallahi inni la atazawwajun nisa. Demi Allah aku tidak akan menikah. Ketiga orang ini niatnya untuk apa? Agar mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Allah. Keinginan mereka bagaimana caranya agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Dan ini ternyata bukan pernyataan yang ringan. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik mimbar. Ini kalau dibiarkan akan berbahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kok masih ada saja orang-orang yang mengatakan begini dan begitu. Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum fillah. Ini muqaddimah yang diberikan Rasulullah SAW. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Ini muqaddimahnya, ikhwan. Kalau kalian takut kepada Allah, aku lebih takut. Kalau kalian takwa kepada Allah, aku lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimahnya. Ini muqaddimah yang ikhwah cukup memberikan standar supaya orang jangan goyang di standar ini. Pondasi yang harus kita pegang. Kemudian baru beliau masuk pada inti permasalahan. Wallahi ini yang beliau mengatakan hanya saja aku asumu wa uftir. Aku itu berpuasa dan aku juga libur. Kalau yang pertama tadi mengatakan aku akan puasa terus kan? Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi aku juga berpuasa dan aku juga libur. Wa aqumu wa anam. Aku juga sholat malam. Tapi aku juga tidur. Bukan sholat 1 malam suntuk. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Kemudian ditutup dengan pondasi kedua. Supaya orang gak kemana-mana. Di belakangnya dibuat pondasi, depannya buat pondasi supaya dia tidak bergeser ke belakang dan tidak bergeser ke depan. Diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang enggak suka dengan sunnahku, yang enggak suka dengan ketetapanku, falaysa minni. Dia enggak termasuk kelompokku. Diawali dengan, kalau kalian melihat orang takut, aku yang lebih takut. Kalau kalian melihat ada orang yang takwa kepada Allah, aku yang lebih takwa. Tapi ini ketetapanku, kata Rasulullah. Yang gak suka, gak termasuk kelompokku. Ditutup depan dan belakang. Supaya manusia itu gak goyang, ikhwah. Jadi kalau di belakang gak ditutup, dia akan turun ke bawah. Kalau di depan gak ditutup, dia akan naik ke atas, melewati batas-batas syariat. Oleh karena itu, ikhwah, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita akan sifat ifrat dan tafrid, melalaikan dan berlebihan. Sampai beliau mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan. Celaka. Itu trik syaitan. Berikutnya yaitu berupaya agar seorang itu tidak beramal dengan cara membuat dia malas atau menunda amalannya. Nantilah, kan banyak orang-orang ada niat untuk bertaubat, tetapi nantilah, ya kan? Nantilah
Kalau yang sudah ngaji, saya rencana mau ngapal Quran, walaupun sedikit. Kapan kita mulai? Nantilah. Itu dia, pakai nantilah itu. Nantilah. Saya kok pengen bahasa Arab lah, pengen belajar bahasa Arab. Kapan ya? Nantilah. Kalimat nanti itu ikhwah sering dipakai setan untuk menunda amalan kita. Dan bahkan kata-kata nanti ini merupakan sebuah kejelasan gak tahu kapan mulainya. Itulah kalimat nantilah. Kapan ya ngaji? Nantilah kalau sudah selesai pandemi. Ketika pandemi gak ngaji. Pasca pandemi masih tetap tak ngaji. Masih tetap tidak ngaji. Entah apa lagi yang ditakuti. Kalau dulu corona, oke lah corona. Sekarang ibu corona sudah lewat. Apalagi yang membuat dia nggak ngaji? Nantilah. Itulah bisikan setan. Setiap kita ingin melakukan kebaikan, kemudian ada bisikan kata-kata nantilah, entarlah. Ingat, itu bisikan setan. Ya, itu bisikan setan. Dan membuat kita malas, itu juga dari setan. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengingat sebuah hadis yang Rasulullah katakan kalau kita tidur itu setan akan membuat 3 ikatan kan di kepala kita. Setiap kali dia buat ikatan dia katakan alaika lailun tawil farqud. Malammu panjang, tidurlah. Tidurlah kita. Yang kata Rasulullah, idza staiqadha fa dzakarallaha in halla uqadah wahidah. Apabila kita bangun dan kita menyebutkan nama Allah, doa bangun tidur, terbukalah 1 ikatan. Wa idza tawaddaa in halla uqadah. Apabila wudu, terbuka ikatan yang kedua. Wa idza shalla in halla uqdatun kulluha. Apabila dia salat maka terbukalah semua ikatan, 3 ikatan terbuka. Dia mengucapkan doa bangun tidur, berwudu dan salat baru bisa terbuka. Efeknya apa ikhwah? Fa asbaha nasyitan. Ya, fa asbaha nasyid. Jadilah dia seorang yang semangat dalam melakukan kegiatan hidupnya. Gak malas. Wa illa, kalau seandainya tidak terbuka 3 ikatan ini, atau ada salah satu ikatan yang tak terbuka, fa asbaha khabithun nafs, jadilah dia orang yang malas. Ini yang paling disukai setan, orang malas ini. Mau kerja malas, mau ngaji malas. Makanya umumnya malas itu untuk hal-hal yang baik. Ya. Kapan kita mau rencana main futsal? Oke, kapan? Pagi ini, Masya Allah kan, cepat. Jarang malas itu. Kapan kita buat kajian bahasa Arab nih? Kapan ya? Tilah kita pertimbangkan lagi. Istikharah dulu. Begitu ikhwah. Memang hal-hal yang baik itu selalu ada rasa malas begitu. Demikian, beda hal-hal yang sifatnya duniawi. Kapan nih kumpul-kumpul nih? Kumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan. Rame nih itu. Insya Allah, tanpa flyer itu. Tanpa flyer. Kalau pakai flyer lebih rame lagi, nggak cukup ikannya. Begitu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia. Ya, membuat amalannya jadi orang itu menunda amalan dan buat dia malas. Berikutnya ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, yaitu memberi janji dan memberi angan-angan. Janji dan angan-angan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim. Si setan atau iblis memberi dia janji-janji. Wa yumannihim, memberi dia angan-angan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ketahuilah, itu setan tidaklah memberi janji kecuali hanya janji-janji palsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah
menetapkan tempat manusia nanti masing-masing di hari akhirat. Maka setan pun mulai berkata, karena banyak manusia menuding-nuding dia. Ya Allah, itu gara-gara si iblis nih, maka kami sesat. Ya Allah, gara-gara si iblis ini kami masuk neraka. Iblis sebagai makhluk yang cerdas, kalau nggak cerdas kayak iblis dia. Ya. Apa kata si iblis? Dia mana mau dituding-tuding. Iblis namanya, mana mau dituding-tuding. Nggak mau dia menjadi azabnya menjadi berlipat-lipat ganda. Nggak mau dia, ikhwah. Apa katanya? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Setelah semua urusan selesai, setan pun berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah sudah memberi kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga memberi janji kepada kalian dan aku pungkiri janjiku tersebut. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan sesungguhnya, kata si setan ini, sesungguhnya aku itu tidak pernah memaksa kalian. Illa anda autukum. Aku itu hanya merayu, membujuk, membisik-bisikkan kepada kalian. Fastajabatum li. Loh, kan ternyata kalian malah ikuti aku. Kan gak pernah Bapak kalau mau sholat subuh ke masjid, tiba-tiba setan datang tengah jalan bawa golok. Lewat kau kubacok. Pernah? Gak pernah, ikhwah. Apa pernah begitu keluar rumah mau ngaji dipegang setan itu kakinya? Jangan pergi, jangan pergi. Ada? Gak ada. Betul kata si setan. Gak pernah aku paksa-paksa kalian. Memang betul, ikhwah. Si iblis pun gak pernah menjelma di depan kita. Ia kan berupa makhluk yang menakutkan sehingga kita gak jadi berbuat baik. Gak pernah. Atau di sini ada pengalaman mungkin antum dijelmain oleh iblis begitu ada? Gak ada kan? Biar saya jadi bahan pengajian maksudnya. Kecuali ada satu orang di Surabaya begitu. Ternyata kan gak ada. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya membujuk, mengajak, bisik-bisik. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti bujukan aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya sesali diri kalian sendiri. Jangan aku yang kalian sesalkan. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian seperti kalian juga tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan aku berlepas diri, kafir, ingkar terhadap kesyirikan yang kalian lakukan. Tuh, iblis. Itu ikhwah. Jadi si iblis ini kasih janji. Dan harapan-harapan, tapi semuanya itu palsu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Cara yang berikutnya yaitu seolah-olah memberi nasihat. Seolah memberi nasihat. Dalam surah Al-A'raf ayat 21, ketika si iblis menggoda manusia, menggoda Nabi Adam alaihissalam supaya dia mau makan buah pohon yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya pohon yang dilarang. Allah menyebutkan kisah ini supaya menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata Allah? Faqasamahuma. Dan si iblis pun bersumpah. Bayangkan ikhwah. Iblis itu memang menggunakan segala cara. Faqasamahuma. Si iblis bersumpah di depan Nabi Adam dan ibu kita Hawa. Faqasamahuma. An inni lakuma la minan nasihin. Sesungguhnya aku itu hanya menasihati kalian berdua. Bahwasanya ini pohon ini bagus. Perfect. Untuk ke depan, masa depan kalian berdua. Demi Allah aku hanya memberi nasihat. Tidak ada yang lain. Kan nampak mukhlis kan orangnya. Nampak dia itu ikhlas sekali memberikan nasihat. Padahal dia itu serigala berbulu domba. Masih mendingan serigala dia makan
daging. Ini bukan daging yang dimakan, semua dimakan. Begitu ikhwah. Inni lakuma laminan nasihin. Aku hanya sekedar memberi nasihat. Makanya Allah marah kalau ada orang yang bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ini mirip-mirip apa? Iblis itu. Sudahlah barangnya palsu, bersumpah lagi. Demi Allah, ini asli. Ini mirip-mirip iblis. Demikian ikhwah. Berani bersumpah atas nama Allah dengan sebuah kepalsuan. Sudah berapa poinnya? Hah? 6. Ada yang 5? Yang lain nggak catat ya? 6. Sekarang 6. Sang 7. Ya, oke. Berikutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu dengan membuat lupa. Membuat lupa. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Apabila kamu melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka meninggalkan perbuatan tersebut, sampai mereka tidak lagi mengolok-olok ayat kami. Artinya kalau ada sebuah majelis yang mengolok-olok ayat Allah, nggak boleh duduk di situ sampai mereka berbicara hal yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Namun apabila kamu sampai lupa bahwasanya nggak boleh duduk di majelis yang di situ ada mengolok-olok ayat Allah, haram hukumnya. Walaupun dia termasuk yang mengolok, hanya duduk di situ, nggak boleh. Tapi wa imma yunsiyannaka syaitan. Namun kalau seandainya setan membuatmu lupa, itu bagaimana? Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Maka jangan kamu duduk di sana setelah kamu ingat. Jangan kamu duduk di sana. Oh iya, nggak boleh. Terus berangkat. Jangan sudah ingat, udahlah, tanggung. Tidak ada cerita tanggung. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Setelah kamu ingat, jangan duduk lagi bersama orang-orang zalim tersebut. Demikian ikhwah. Rasulullah mengatakan, la yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamr. Janganlah salah seorang kalian duduk di sebuah hidangan yang di situ diedarkan khamr. Tahu kita, ketika kita duduk sebuah majelis hidangan, ternyata ada khamrnya. Kita masih duduk di situ. Terakhir baru ingat, oh iya, Rasulullah melarang. Maka sejak kita ingat harus beranjak dari sana. Ya, jangan, aduh, nasinya masih setengah piring ini. Jangan, sejak ingat harus beranjak. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Intinya ketika kita berada di satu majelis maksiat dan kita ingat itu dilarang oleh Rasulullah SAW, kapan kita teringat, wajib untuk beranjak dari sana. Jadi setan suka membuat kita lupa. Demikian. Ayat-ayat ataupun surat yang kita lupa, siapa yang melupakan kita? Setan juga ikhwah. Kalau sudah lupa, apa yang kita lakukan? Kan biasa kan kita menghafal Quran, apalagi kalau bapak-bapak yang sibuk bekerja, kepingin rasanya ngapal juz amma, gitu kan? Tapi gimana ya, hafal An-Naba lupa An-Nazi'at, hafal An-Nazi'at An-Naba lupa. Begitu dua-dua nggak dimurojaah, dua-dua hilang. Kalau kita sudah tahu itu lupa, gimana? Berupaya untuk diingat kembali, gitu maksudnya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan saya yakin kita tuh punya penyakit ini yang sama. Ada banyak surat-surat yang kita hafal, tapi kita sudah lupa. Mau mengingat lagi, belum punya kesempatan, ya kan? Itu ikhwah. Ketika semangat ngapal, masya Allah, amma yatasaalun, masya Allah lah pokoknya.
ngapal terus. Habis Ramadan, tak ngapal lagi. Lupa. Akhirnya karena nggak murojaah kan lupa. Maka ingat kembali. Demikian ikhwah, ya, ingat kembali. Kita sama-sama ini. Kita sama-sama mengingatkan, saya mengingatkan diri kita, mengingatkan diri Bapak, sama-sama kita ingat kembali apa yang dibuat setan lupa. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu membuat takut orang-orang mukmin. Ini dia, terutama terkait dengan masalah dakwah. Hati-hati, nanti di demo orang, gitu kan. Hati-hati, Pak Kiai marah-marah. Hati-hati, nanti begini begitu. Hati-hati, nanti disantet. Begitu ikhwah. Akhirnya karena takut seperti itu dan juga itu masih bisikan-bisikan, belum nampak benarnya, kita sudah takut. Ya, kita sudah takut. Ketika mau silaturahmi di hari raya, sementara istri kita sudah pakai cadar. Baru kali itu, sebelumnya nggak pakai cadar. Nanti pas silaturahmi pakai cadar nggak ya istri saya ya? Setan bisikan, jangan. Hikmah dalam dakwah. Kemudian nanti ditarik family, nanti sakit hati. Itu belum tentu ikhwah. Kan itu masih bayangan-bayangan rasa takut yang ditakutkan oleh setan. Kan belum tentu terjadi. Demikian. Kita kan seharusnya ketika terjadi kita hadapi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jangan singgung-singgung Asy'ari. Nah, ya kan? Hati-hati, nanti tutup masjidnya. Ya begitu-begitu ikhwah. Padahal belum tentu terjadi. Ya masa kita mau sembunyikan kebenaran? Begitulah ikhwah. Kadang-kadang pertimbangan antara mudarat dan manfaat itu bercampur dengan rasa penakut, rasa takut. Kadang-kadang ada orang bonek, bocah nekat, disikat semua tanpa ada aturan. Demikian. Jadi ada ikhwah beda antara hikmah dengan penakut, itu beda tipis. Dengan antara pemberani dengan nekat itu juga beda tipis. Kalau berani itu dia punya perhitungan, nekat gak punya perhitungan. Hikmah punya perhitungan, penakut gak punya perhitungan. Itulah dia. Disinilah perlu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami kan? Antara berani dengan nekat, antara hikmah dengan penakut. Itulah cara setan untuk menakut-nakuti kaum mukmin. Al-Imran ayat 175. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah." Yang demikian itu merupakan tingkah si syaitan yang membuat takut para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawhum fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, tapi kalian takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar orang yang beriman. Trik berikutnya yaitu ilqa'us syubhah. Memberikan syubhat. Syubhat ini ikhwah, sesuatu yang gak jelas. Rasulullah katakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang gak jelas. Apakah halal ataukah haram? La ya'rifu katsirun minan nas. Gak banyak yang tahu. Ini cara syaitan ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Memberikan syubhat, memberikan keraguan-raguan. Antum dari rumah sudah wudu, sampai di masjid ketika sholat, tadi wudu saya sudah batal belum ya? Tujuan setan untuk apa? Hanya untuk mengganggu sholat kita. Apa yang kita lakukan Pak? Al-yakin la yuzalu bisyak. Ini Rasulullah yang beri kuncinya. Kalau sesuatu yang sudah yakin, tidak bisa diganggu dengan yang namanya keraguan. Kalau dari rumah kita sudah wudu, yang ngagu kita kan apakah tadi batal apa tidak? Kan ini yang ragunya. Sudah. Bina wal yakin. Kita pakai yang yakin. Makanya Rasulullah katakan, idza wajada ahadukum fi batni syai'an fala yansarifanna minal masjid
hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau kalian sedang sholat, kemudian dia rasa sesuatu di perutnya, maka jangan dia batalkan sholatnya sampai dia dengar suaranya atau dia cium baunya. Itu caranya ikhwah. Jadi ketika kita sholat, ini ada keluar angin nggak tadi ya? Rasanya kok macam ada yang keluar. Itu setan, itu nggak ganggu. Itu setan yang sedang menjalankan triknya, membuat kita was-was. Sedangkan kita yakin sedang wudhu, nggak ada batal, kita was-was, nggak khusyuk kan? Allahu Akbar. Pokoknya ketika sudah Allahu Akbar, ada saja yang kita ingat. Ditambah lagi dengan syak ini, bertambah-tambah sudah kacau sholat kita jadinya. Sudah batal belum ya? Sudah keluar nggak ya? Rasulullah memberi kita suatu kaedah. Jangan kalian batalkan sholat kalian sampai ada nggak tercium baunya. Ada nggak terdengar suaranya? Kalau nggak ada, lanjutkan. Kalaupun seandainya benar-benar ada, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ikhwah. Tetapi kalau sudah jelas bunyi dia, gitu kan? Sudah jelas, jangan cari-cari bau, jangan cari-cari suara lagi. Itu sudah jelas, sudah yakin. Sudah jelas keluar. Kemudian pura-pura ragu, itu jangan. Ya, itu setan juga itu. Ragu apakah tadi itu suara. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi memberikan syubhat itu masih amalan, belum lagi terkait dengan keyakinan. Ya, yang lebih berat lagi, cara setan untuk merusak manusia dengan cara memberikan syubhat dan keraguan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum beberapa perkara caranya syaitan untuk menyesatkan manusia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Ini kita bisa jadikan sebagai pemicu untuk diri kita agar kita tidak terjebak dalam jerat-jerat syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ini langsung pulang atau ada tanya jawab? Langsung pulang ya? Ya. Mana ini panitianya? Pulang kita, Pak? Oh iya. Benar dipulang kan? Oke. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga kajian kita bermanfaat untuk mengingat kita kembali bahwasanya setan itu masih terus mengawasi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Terakhir saya ingatkan tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang saya kira sudah sering diingat-ingatkan para ustadz. Ketika dia mau meninggal dunia, di dekat dia ada anaknya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Waktu itu Imam Ahmad sedang pingsan. Anaknya di samping beliau. Kata Imam Ahmad ketika pingsan, ba'du. Enggak, nanti, belum. Setelah Imam Ahmad itu siuman, sadar, anaknya bertanya, "Ya abati, ma kunta la hasta min qabl." Wahai ayahanda, tadi itu kamu bilang apa? Kata Imam Ahmad, "Ama daraita?" Kamu enggak tahu? Kata anaknya, "Enggak." Kata Imam Ahmad, "Oh tadi itu saat aku pingsan, setan datang. Setan datang sambil menggigit jarinya dan mengatakan, 'Ya Ahmad, najauta minni.' Ahmad, kamu sudah bebas dariku, selamat dariku." Kataku, aku katakan kepada si setan, belum, ba'du, belum. Hatta amut, sampai aku mati. Jadi si iblis ini tidak akan berhenti kecuali kalau sudah roh kita keluar dari badan kita. Bahkan bukankah ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah berdoa, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan setan ketika akan meninggal kan? Sampai seperti itunya ikhwah. Jadi setan itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal itu terus dibayangi oleh setan, gak akan dibiarkan. Sebagaimana kata Rasulullah, apabila seorang anak lahir, maka dia akan dijamah oleh syaitan. Sehingga si bayi ini menangis kan? Fastahilu sarikhan. Maka si bayi pun menjerit menangis. Itu dikarenakan dijamah oleh syaitan, disakiti oleh syaitan. Kecuali
Isa ibnu Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya. Begitu kita lahir sudah bermain ini setan. Sampai nanti detik-detik terakhir mau meninggal dunia, terus bermain. Itulah dendamnya setan pada kita. Jadi jangan ada yang merasa dia itu aman dari jeratan-jeratan syaitan. Terus dibayang-bayangi oleh syaitan. Ikhwah, hanya dengan sunnah Rasulullah, mengamalkannya dan ikhlas mengamalkannya, kita bisa selamat dari jeratan-jeratan ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata si syaitan. Tidak akan ada yang selamat dari jeratanku kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomah di atas sunnah dan ikhlas hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.